Selamat malam semua. Kami dari kelompok 5 ingin berbagi dari hasil yang berjudul penerapan sistem Janus untuk perbaikan penilaian kinerja di PT Maju Bersama. Di sini kami akan membahas poin-poin utama agar tidak membuang waktu. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini ada rekan saya Muhammad Fadel Ramadan dan Rayhana Ataya Hamidah. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan saya buka presentasi di slide berikutnya. Di slide pertama ada realitas sistem penilaian yang tidak efektif. Penilaian kinerja hanya dilakukan sekali per tahun, sistem menjadi kaku, tidak responsif terhadap perubahan kinerja sehari-hari. Sistem sangat subjektif, terlalu bergantung pada persepsi atasan menyebabkan rasa tidak adil di kalangan karyawan. Tidak ada transparansi dalam penilaian, karyawan tidak tahu alasan atau kriteria apa yang digunakan. Hasil penilaian tidak digunakan untuk pengembangan karir, dianggap sebagai hukuman, bukan sebagai alat pertumbuhan. Dampak negatifnya ada kepuasan kerja menurun, tingkat turnover karyawan meningkat, morale tim menurun, lalu perusahaan kehilangan talenta berkinerja tinggi. Kemudian di slide berikutnya ada masalah utama dalam penilaian kinerjanya. Yang pertama, penilaian berkala atau tahunan, tidak ada umpan balik real time. Karyawan tidak tahu performa mereka selama 6-12 bulan. Ini dari penilaiannya terasa tiba-tiba dan mengejutkan. Yang kedua, subjektivisme atasan. Atasan memiliki kebiasaan berbeda dalam menilai. Tidak ada kriteria jelas atau konsistensi antar manajer. Karyawan merasa tidak adil dan tidak dihargai. Yang ketiga, hasil dari penilaian tidak berintegrasi dengan pengembangan karir. Hasil hanya digunakan untuk bonus atau promosi. Tidak ada perencanaan pengembangan pribadi. Pasca evaluasi, penilaian dianggap akhir dari jalan, bukan awal dari pertumbuhan. Lalu di slide berikutnya ada manajer operasional. Alasan pemilihannya itu ada jabatan sentral dalam operasional perusahaan, berpengaruh langsung terhadap efisiensi, kualitas layanan, dan pencapaian target perusahaan. Memiliki tim bawahan yang signifikan, membutuhkan penilaian kinerja yang mendalam dan akurat. 6 kompetensi utama yang diperhitungkan berdasarkan sistem Janusnya. Yang pertama, mampu menganalisis masalah serta mendalam dan menemukan solusi yang efektif, bisa melihat akar masalah bukan hanya gejala. Yang kedua, bisa bekerja sama dengan baik dengan berbagai tim lintas fungsi, memiliki kemampuan kolaborasi yang kuat untuk menjaga keselarasan kerja. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya perasaan, mengoptimalkan kinerja tim dan proses operasional berdasarkan hasil analisis. Yang keempat, komunikasi yang jelas, terbuka, dan membangun, mampu menyampaikan arahan, memberikan umpan balik, serta mendengarkan tim secara aktif. Yang kelima, memiliki dorongan kuat untuk menciptakan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Selalu berpikir bagaimana proses bisa lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Yang keenam, menunjukkan kepemimpinan yang stabil bahkan saat menghadapi tekanan tinggi. Selanjutnya, slide berikutnya akan dibaca oleh Muhammad Fadel Ramadan. Terima kasih Raihan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi yang beretika. Budaya organisasi yang beretika. Prinsip etika dalam budaya organisasi. 1. Integritas. Konsistensi antara kata dan perbuatan. Kejujuran dalam semua transaksi. Akuntabilitas atas keputusan. Transparansi informasi. 2. Keadilan. Perlakuan setara tanpa diskriminasi. Sistem reward yang adil. Prosedur pengaduan yang jelas. Kesempatan pengembangan merata.
3. Tanggung jawab, kepedulian terhadap lingkungan, kontribusi pada masyarakat, etika bisnis yang bertanggung jawab. 4. Respect, menghargai perbedaan dan diversitas, komunikasi yang saling menghormati, perlindungan terhadap hak asasi, lingkungan kerja yang aman. Contoh kasus 1, transformasi budaya di Bank Mandiri. Logo Bank Mandiri dan transformasi budaya. Studi kasus Bank Mandiri pada tahun 2023 sampai 2024 dengan latar belakang bank BUMN terbesar di Indonesia, tantangan digitalisasi perbankan, perubahan dari budaya birokratis ke agile. Inisiatif transformasi budaya, program Mandiri akselerasi perubahan mindset, pembentukan kultur champion, agen perubahan, redesign ruang kerja mendukung kolaborasi, pelatihan digital mindset 10.000 lebih karyawan. Hasil dan dampak, meningkatnya indeks kepuasan nasabah, 15% penurunan waktu dalam transaksi, 40% peningkatan inovasi produk digital, 60% penghargaan Best Digital Transformation 2024. Pelajaran, pentingnya komitmen top leadership, perubahan bertahap namun konsisten, pengukuran progres secara berkala. Contoh kasus 2, ada budaya toksik di perusahaan startup, ilustrasi budaya toksik di perusahaan teknologi. Studi kasus, Startup Tech Indonesia tahun 2024 dengan latar belakang startup vintage yang berkembang pesat dan ventura besar mengalami masalah budaya internal. Gejala budaya toksiknya adalah workaholic culture, jam kerja 12 sampai 14 jam per hari, bullying, peer pressure dan intimidasi, kecurangan data, manipulasi metrik pertumbuhan, turnover tinggi, 70% karyawan kurang dari 1 tahun. Dampak dan konsekuensi, kehilangan talenta terbaik, penurunan kualitas produk, investigasi oleh OJK, pembatalan putaran pendanaan seri C. Recovery dan perbaikan, pergantian seluruh direksi, implementasi program kesejahteraan karyawan, audit independen terhadap budaya rebranding dengan nilai baru. Studi banding dan best practice, perbandingan budaya organisasi dari beberapa aspek, yaitu aspek budaya hierarki, aspek budaya agile, dan aspek budaya inovatif. Contoh kasus perusahaan BUMN dengan budaya hierarkis, dengan struktur rigid piramida, komunikasi formal atas ke bawah, pengambilan keputusan sentralisasi, inovasi terbatas. Contoh kasus kedua, ada budaya agile dengan startup teknologi. Strukturnya fleksibel, secara tim, komunikasi terbuka, multidireksi, pengambilan keputusan desentralisasi, dan juga inovasi cepat adaptasi. Contoh kasus ketiga ada budaya inovatif, yaitu perusahaan R&D, struktur jaringan kolaboratif, komunikasi kreatif horizontal, pengambilan keputusan partisipatif, inovasi radikal terobosan. Best practice dari perusahaan sukses, Google, psikologi safety and kebebasan berekspresi, Toyota dengan Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan, Patagonia, yaitu dengan environmental activism sebagai budaya, Microsoft dengan grow mindset dan fix mindset. Kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulannya adalah budaya organisasi adalah aset strategi yang mempengaruhi semua aspek kinerja perusahaan. Tingkatan budaya sekian membantu memahami kompleksitas dan kedalaman budaya. 3. Penciptaan dan berkelanjutan memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh level. 4. Pelatihan budaya bukan sekedar program tetapi investasi jangka panjang. 5. Etika harus menjadi fondasi budaya, organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Rekomendasi untuk pemimpin yaitu evaluasi budaya saat ini secara objektif, libatkan karyawan dalam perubahan budaya, jadikan pemimpin sebagai role model, ukur dampak budaya pada kinerja bisnis, adaptasi budaya dengan perubahan eksternal. Berikut referensi dan daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 5 atas perhatiannya.